Cadas, dulu satu gang kini novel Bamukmin sebut Amin Rais, berbau komunis. By Ferry Patli. Memang betul, ada pepatah mengatakan cinta dan benci itu, beda tipis. Hari ini, cinta banget sama si Doi, besok bisa saja berubah menjadi benci. Tentu penyebabnya adalah, orang yang dicintai tersebut perbuatannya tidak seperti yang diharapkan. Misal, kita berharap dia setia, tahu-taunya selingkuh dengan waria sebelah rumah. Begitupun sebaliknya, ada orang yang selama ini kita benci banget, bisa saja ke depannya berubah menjadi orang yang paling kita sayangi. Begitulah kura-kura, yang terjadi dengan hubungan antara Amin Rais dan Rizik, saat ini. Namun, cinta di antara keduanya itu bukan cinta biasa. Rizik dan Amin Rais masih normal kok, masih suka sama perempuan. Terbukti, si Big Imam FPI itu, pernah ketahuan melakukan chat seks, dengan Firza Hussein. Tapi, cinta di sini dalam artian persahabatan. Tentu tidak ada yang meragukan lagi, kalau Amin Rais dan Rizik itu, telah bersahabat sejak lama. Dan mereka juga berjuang bersama-sama. Saat Ahok tersandung kasus penistaan agama dulu, kedua orang ini sama-sama getol banget, ingin memenjarakan mantan gubernur DKI tersebut. Begitupun saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Keduanya sama-sama mendukung ketua umum partai Gerindra itu. Bahkan, saat Rizik kabur ke Arab Saudi pasca tersandung chat terlarang dulu, Amin Rais bela-belain datang ke sana untuk menemuinya. Kemudian, persamaan lain dari mereka berdua adalah, sama-sama menjadi haters atau pembenci Jokowi. Melihat kekompakan yang seperti itu, tidak ada yang menyangka kalau akhirnya keduanya berseteru. Hal ini diawali dari beda pendapat, antara Amin Rais dan Rizik soal tewasnya 6 laskar FPI, di kilometer 50 tol, Jakarta, Cikampek. Rizik ngotot, polisi telah melanggar HAM berat, atas meninggalnya pengawalnya itu. Begitupun dengan kadrun lain, punya pemahaman yang sama. Sedangkan Amin Rais, yang telah melakukan proses panjang mengusut kasus itu. Mulai dari membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, Laskar FPI, bersama rekan-rekannya yang lain, seperti Abdullah Hamahua, Marwan Batubara, Busro Mukodas, Neno Warisman, dan lain-lain. Kemudian, melakukan investigasi mendalam dengan menggali informasi dari sumber primer. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa baik polisi, BIN maupun TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario pembunuhan itu. Sehingga tidak ada pelanggaran HAM sama sekali di sana, seperti yang selama ini kadrun tuduhkan. Jadi, teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat baik skenario, apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu, tidak terlibat sama sekali, ujar Amin Rais. Lantas, antara Amin Rais dan Rizik itu, siapa yang paling layak dipercaya? Berdasarkan prosedur yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan si Amin Rais. Kenapa? Karena ada metode ilmiah yang dia pakai di sana. Artinya, pengumpulan informasi itu dilakukan secara sistematis, mulai dari membentuk tim investigasi, melakukan wawancara ke sumber informasi primer dan sekunder, menarik kesimpulan, dan menyampaikannya ke publik. Sedangkan Rizik, hanya bermodalkan prasangka doang, kalau kejadian di kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM berat. Dan sampai sekarang, ia tetap ngotot dengan pandangannya itu. Karena beda pandangan itulah, ia akhirnya tidak respek lagi sama Amin, serta mengatakan mantan ketua PAN itu, sangat blunder dan kontraproduktif. Pentolan PA212 yang lain, Novel Bamukmin pun, punya sikap yang sama dengan Rizik. Bahkan, ia meminta Amin Rais, agar melakukan klarifikasi, menarik lagi ucapannya tersebut, karena menurutnya ucapan pendiri Partai Umat itu, adalah bohong. Tanpa tedeng aling-aling, Novel pun mensomasi Amin Rais untuk menentukan pilihan. Segera melakukan klarifikasi, atau bubarkan TP3. Dan tanpa ragu-ragu, ia juga menuding tindakan yang diambil oleh Amin Rais itu, berbau komunis yang telah mengorbankan 6 nyawa Laskar FPI. Hanya komunis yang merelakan nyawa, dan tidak ada harganya demi kepentingan politik, ujar mantan karyawan Pizza Hut tersebut tanggal 24 Juli tahun 2021. Ngeri-ngeri lucu Om Novel ini, dikit-dikit orang diomongnya komunis.
Beda pandangan, dengan Kadrun dikatakannya komunis. Berikut beberapa tuduhannya yang lain, dengan menggunakan isu komunis itu. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, dikatakannya sangat kental aroma komunis. Soal penangkapan Munarman, disebutnya permainan komunis. Markas FPI dilempar bom Molotov, dia bilang itu pelakunya komunis. Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26, dikatakannya pernyataan Joseph itu bagian dari upaya komunis, mengadu domba umat beragama, agar berkonflik. PPKM darurat diperpanjang, disebutnya pemerintah dibekingi oleh cukong komunis. Dan masih banyak lagi, pihak lain yang padahal bukan komunis, tapi dituduhnya komunis oleh si novel ini. Pertanyaannya, kalau semua dituduh komunis, jangan-jangan yang komunis itu sebenarnya adalah dia sendiri.